Bismillah. Assalamualaikum. Sudah nyambung? Oke ya, kita mulai jam. Ya, masuk nih. Iya, suara antum coba cek jam. Cek. Suara antum coba masih gema nggak? Tes 1 2 3. Coba Suaranya aman Ustaz? suara menggema nggak jam? Enggak. Tes 2 cek 1 aman. Bentar, coba lagi jam. Cek 1 2 3 cek. Ustaz, suara host. Ustaz, suara host sudah masuk? Baik, di sini aman insyaallah. Enggak. Coba panggil Ustaz jam. Tes. Oh, masih ini Bang. Oh, jam. Baik, bisa? Matiin ya? Merahnya dimatiin aja. Yang tombol merah di mixer. Itu mana? Yang mana sih? Ini. Sudah. Itu buat naik, Bang. Ini. Tapi jadi double. iya. Tapi ini buat naik ke TV. Di situ deh mic-nya itu jangan-jangan nyala juga yang ini di garis apa sih yang ke PC knob-nya diturunin aja. Coba. Bukan yang itu bukan yang di situ di sana. Nah itu nyala tuh mati knob yang ke PC Sini berarti. itu dimati.
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah pemirsa Hasan TV, di kesempatan pagi kali ini yaitu di 13 Januari 2026 kita bisa berjumpa dalam kajian bersama Ustadz Amin Nurbait hafizahullah ta'ala. Baik, Alhamdulillah karena saat ini kita sudah terlalu panjang ya mundur. Jadi kami mengajak langsung kepada para pemirsa Hasan TV dan juga NB Channel untuk mengirimkan pertanyaan di nomor WA 0811 900 7913 ataupun juga di nomor telepon yaitu di 021 8912 0935. Kita langsung saja persilahkan kepada Al-Ustadz faliyatafadhal ilaihi masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li majdih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita bisa istiqomah untuk tetap melanjutkan kajian rutin Selasa Duha bersama Ahsan TV. Dan kali ini kami ngisinya tidak di studio atas undangan dari keluarga Bapak Kukuh agar kajian pagi ini diselenggarakan di kediaman beliau bersama dengan jamaah yang ada di sekitar kediaman beliau. Sehingga di sini ada 3 pemirsa. Pemirsa ANB Channel, pemirsa Ahsan TV, dan pemirsa yang ada di depan saya. Alhamdulillah, ini kelihatan semua ya. Pemirsa yang tidak kelihatan lebih banyak daripada yang kelihatan. Mohon maaf, tadi persiapannya cukup panjang sehingga membuat Anda harus menunggu lebih lama. Saya kasihan yang di luar kedinginan atau kepanasan? Kedinginan ya. Karena alhamdulillah untuk Jogja saat ini cukup adem. Baik, sesuai dengan materi yang menjadi lanjutan dari pembahasan kita, yaitu buku pengantar ilmu waris. Insyaallah kita akan melanjutkan beberapa kasus khusus dan ada 3 kasus khusus yang dibahas dalam kajian ilmu waris. Yang pertama adalah kasus Umariyah atau kasus Ghorawiyah. Kemudian nanti ada kasus Akdariyah dan satu lagi adalah kasus Mushtarikah. Baik, kalau Anda tidak melihat buku mungkin akan sedikit repot, tapi insya Allah kita coba disampaikan dengan cara yang sederhana. Sebenarnya 3 kasus ini secara umum harus dipelajari oleh mereka yang ingin belajar ilmu waris lebih serius. Karena materi pembahasan ilmu waris itu ada 2. Pertama ada materi umum. Materi umum itu berlaku untuk masyarakat secara umum. Nah, di materi umum ini yang ditekankan adalah bagaimana masyarakat bisa menerima hukum dari Al-Quran dan hadis berkaitan dengan cara pembagian waris yang benar. Sehingga mereka tidak dituntut untuk bisa ngitung, tidak dituntut untuk paham detail. Yang penting pokoknya mereka mengenal saja. Karena ilmu waris ini termasuk di antara ilmu yang statusnya fardu kifayah untuk dipahami secara mendalam, sehingga tidak semua orang berkewajiban untuk memahami dengan detail. Tujuan utama materi umum adalah bagaimana masyarakat bisa mengenal hukum Allah sehingga dia bisa menerima bagaimana cara pembagian waris sesuai syariat agar tidak ditolak. Jadi maksudnya kayak gini. Ketika masyarakat ini punya kasus di keluarganya, misalnya di keluarga si A, ada kasus pembagian waris dan mengalami sengketa. Lalu si A ini mengundang seorang ustadz atau orang yang paham tentang bagaimana cara bagi waris yang benar.
Kalau seluruh anggota keluarga ini sudah pernah punya pengantar tentang bagaimana cara bagi waris yang benar, begitu dijelaskan gimana cara bagi waris yang benar, insya Allah mereka akan lebih mudah untuk menerima, karena mereka sudah punya pengantarnya. Nah, kita sebagai muslim bertanggung jawab untuk menyampaikan itu, agar semua orang paham tentang bagaimana cara pembagian waris yang sesuai syariah. Sebab masih banyak orang yang mereka menolak, aku nggak mau kalau pembagiannya kayak gini. Sebagai contoh misalnya, anak antara laki dan perempuan dalam perhitungan warisan sama atau beda, Pak? Beda. Berapa bedanya? 2:1, sehingga yang laki-laki lebih banyak. Bagi mereka yang belum punya kesiapan untuk menerima hukum Allah terkait warisan, dia mungkin tidak mau dengan itu. Saya nggak mau kalau pembagiannya kayak gini. Sehingga saya maunya pembagian waris itu ya sama. Anak laki-laki dan anak perempuan sama-sama anak, maka dibagi sama rata. Kenapa mereka menolak? Sebab dia belum punya pengantar tentang bagaimana cara bagi waris yang syar'i. Tapi kalau sudah punya pengantar, insya Allah akan lebih siap untuk menerima. Karena itu kalau ada orang yang dia datang ke tempat kami minta penyelesaian bagi waris, saya kasih syarat satu, apapun yang saya sampaikan harus kalian terima. Kalau ada yang nggak terima, pulang saja. Karena percuma saja ketika kita sudah menjelaskan seperti ini cara bagi waris yang benar, kok tiba-tiba ada yang saya nggak mau hukum seperti ini, saya pengennya diselesaikan secara adat, saya pengennya diselesaikan secara hukum negara. Terus ngapain kalian datang ke sini? Ya, mending dari awal nggak usah saja dijelaskan. Jika ternyata masih ada yang belum menerima. Karena posisi kami hanya memberi fatwa, bukan hakim yang bisa memutuskan perkara. Dan yang namanya fatwa itu tidak mengikat, tidak punya daya paksa. Maka kita syaratkan di awal, kalau mau seperti ini saya jelaskan, kalau enggak ya sudah pulang saja. Sebab saya tidak mau ada orang sengketa di depan saya. Kemudian yang kedua, ada pembahasan ilmu waris yang lebih spesifik. Dan ini tugas mereka yang mau belajar lebih serius. Misalnya memahami kasus-kasus khusus seperti apa sih pembagian wasiat wajib itu. Contoh yang lain misalnya kasus Umariyah atau kasus Akdariyah atau kasus Mustarika itu seperti apa. Nah, ini orang-orang tertentu berkewajiban untuk memahaminya, karena dia bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan kasus di masyarakat sampai pada titik akhir. Contohnya para mahasiswa yang ingin serius belajar ilmu waris, atau mereka yang ingin paham dengan detail tentang ilmu waris, maka dia harus memahami kasus seperti itu. Sekarang kita lihat beberapa kasus khusus tersebut ya. Yang pertama adalah kasus Umariyah atau kasus Ghorawiyah. Kenapa disebut sebagai kasus Umariyah? Karena kasus ini berawal dari keputusan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan wallahu a'lam, mungkin kejadiannya pertama kali baru muncul di zaman Umar. Karena kalau kejadiannya sudah ada di zaman Nabi SAW dan diputuskan oleh Nabi SAW, tentu rujukannya adalah keputusan beliau. Tapi nampaknya kejadian ini baru ada di zaman Umar, sehingga rujukan yang paling tinggi dalam hal ini adalah keputusan Umar, ijtihadnya Umar. Lalu Pak, apa istimewanya ijtihadnya Umar? Beliau khulafaur rasyidin yang diberi rekomendasi oleh Nabi SAW dalam sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sehingga ijtihadnya khulafa ar-rasyidin punya posisi lebih tinggi dibandingkan ijtihadnya selain khulafa ar-rasyidun. Karena itulah, walaupun khulafa ar-rasyidun bukanlah nabi yang maksum, tapi ijtihad mereka lebih dikuatkan, lebih dimenangkan dibandingkan ijtihadnya manusia selain mereka.
Sehingga kalau terjadi perbedaan pendapat antara khulafaur rasyidun dengan selain khulafaur rasyidun dan pada posisi sama-sama tidak ada dalil, maka ijtihad khulafaur rasyidun lebih dimenangkan. Karena ijtihad mereka direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Baik. Selanjutnya, kasus ini juga disebut sebagai kasus gharawiyah. Kenapa disebut sebagai kasus gharawiyah? Dari kata al-kaukabul aghar, bintang yang menyala. Sehingga disebut sebagai kasus gharawiyah karena kasus ini terkenal ibarat bintang kejora yang dia menyala di kegelapan malam. Atau bisa juga disebut gharawiyah dari kata gharrat yang artinya cemburu, karena sang ibu dibuat cemburu disebabkan dia diberi jatah lebih sedikit dibandingkan jatah sebelumnya. Bagaimana perhitungannya? Sekarang kita lihat. Kasus Umariyah atau kasus Gharawiyah itu ada dua, maka disebut dengan Umariyatain atau Gharawiyatain. Yang pertama adalah si A meninggal, dia memiliki ahli waris, suami, ayah, dan ibu. Berarti yang meninggal laki atau perempuan? Saya ulangi ya. Seseorang meninggal, ahli warisnya suami, ayah, dan ibu. Berarti yang meninggal laki atau perempuan? Sudah jelas perempuan. Kenapa? Karena ahli warisnya ada suami. Kasus kedua, seseorang meninggal, ahli warisnya istri, ayah, dan ibu. Berarti yang meninggal laki atau perempuan? Laki. Kenapa? Ahli warisnya ada istri. Sudah? Selanjutnya, kalau kita menggunakan perhitungan normal, ini semua jamaah bisa melihat tulisan saya? Ada yang bisa, ada yang tidak ya? Yang ibu-ibu bisa melihat? Bisa. Baik. Kalau kita menggunakan perhitungan normal, untuk kasus pertama, suami dapat setengah, ibu dapat sepertiga, ayah dapat seperenam. Begini ya. Sudah Pak? Anda lihat di sini? Jatah ayah dengan jatah ibu gede mana Pak? Gede jatah ibu. Sehingga di sini ada nilai yang tidak sesuai dengan aturan baku dalam waris, di mana laki-laki itu umumnya dapat lebih banyak dibandingkan wanita. Aturan baku waris itu laki-laki umumnya dapat lebih banyak daripada wanita. Untuk kasus kedua, ketika seorang istri atau seorang meninggal dan dia punya ahli waris istri, ibu, dan ayah, maka istri mendapatkan seperempat. Kenapa? Mayit tidak punya anak. Ibu mendapatkan sepertiga, dan ayah mendapatkan 5/12. Gede mana jatahnya ayah dengan ibu? Gede mana Pak? Ayah dengan ibu? Ya? Ayah jatahnya berapa di situ? 5/12. Kalau ibu? Ya sepertiga itu berapa per 12? 4/12. Berarti gede mana? Gede ayah. Tapi nilainya selisihnya sedikit. Selisihnya cuma 1/12. Padahal biasanya laki dan perempuan kan selisihnya 50%. 2/1. Paham? Nah, karena cara pembagian normalnya seperti ini, maka oleh Umar beliau menggunakan kaidah 2/1 untuk ayah dan ibu. Oleh Umar beliau menggunakan kaidah 2/1 untuk ayah dan ibu. Baik. Mungkin biar lebih terang saya tuliskan berikut ini ya. A dan B menikah. A dan B menikah. Nah, B ini punya orang tua X dan Z. Sudah? Lalu B meninggal dunia. Nah,
B ini sebagai istri ya. Istri meninggal dunia. Siapa saja ahli warisnya? X, Z, dan A. Di situ X sebagai ayah mayit, kemudian Z sebagai apa? Ibu mayit, kemudian A sebagai suami mayit. Baik. Kalau kita menggunakan pembagian warisan normal, berarti suami dapat berapa? Dapat berapa? Setengah. Kenapa dapat setengah? Mayit tidak punya anak. Kok enak Pak ya, suami dapat setengah Pak. Padahal dia nggak ikut kerja. Itu kan harta istrinya. Ya seperti itulah aturannya. Sehingga walaupun Pak baru saja selesai akad, lalu hubungan badan sekali, kemudian istrinya mati, maka suami dapat setengah. Setengah dari siapa? Dari harta siapa? Istrinya. Mungkin istri punya warisan dari bapaknya, mungkin istri punya tabungan sebelum dia nikah, suaminya dapat setengah. Masya Allah Pak, baru semalam dapat setengah harta. Ya itulah aturan. Terjadi perpindahan harta dari pemilik sebelumnya yang sudah mati kepada keluarganya yang masih hidup sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Lalu ibu dapat berapa? Sepertiga. Kenapa ibu dapat sepertiga? Karena posisi ibu dalam hal ini karena mayit tidak punya anak dan tidak punya saudara lebih dari satu. Lalu ayah dapat sisa. Sisanya berapa? 1/6. Sisanya lebih sedikit. Nah, kemudian ini dikoreksi. Ini enggak normal, maka koreksinya sebagai berikut. Suami tetap dapat setengah. Lalu sisa setengah. Sisa setengah ya. Nah, sisa setengah ini dibagi untuk ayah 2 kali, ibu 1 kali. Setengah ini dibagi 3. Setengah dibagi 3. Jadinya apa? 1/6. Maka suami atau istri, saya ulangi, ibu dapat 1 sekali 1/6. Ibu dapat 1/6, ayah dapat 2 per 1/6, 1/3. Nah, begini. Sehingga hasil akhirnya ayah 1/3, ibu 1/6, suami tetap setengah. Nah, dari sinilah perbandingan antara ayah dan ibu ya. 1/3, 1/6, 2/1. Ya. Bisa dipahami insyaallah? Koreksi ini hasil ijtihadnya siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau mengacu kepada normalnya bagi waris untuk laki dan perempuan itu perbandingannya 2/1. Baik. Selanjutnya kasus kedua. Kasus kedua A dan B. A dan B menikah. A punya orang tua, P dan Q. Lalu A meninggal, suami ini meninggal. Siapa saja ahli warisnya? Siapa saja ahli warisnya? P ayah, Q ibu, terus B istri. Sudah? Pembagian warisan yang normal menjelaskan bahwasanya istri dapat berapa? Istri dapat berapa? 1/4. Kenapa dapat 1/4? Mayit tidak punya anak. Insyaallah Bapak pahamin ya. Mayit tidak punya anak, istri dapat 1/4. Udah? Lalu ibu dapat berapa? Karena tidak ada anak dan tidak ada saudara yang lebih dari 1, maka ibu dapat 1/3. Udah? Ayah dapat sisa. Nah, sisanya itu 5/3.
12. Ini kalau perbandingan normal. Sehingga dari hasil perbandingan normal ini, antara ibu dan ayah tidak 2:1. Antara ibu dan ayah tidak 2:1. Tapi antara ibu dan ayah perbandingannya 4:5 atau 5:4. Antara ayah dan banding ibu, di situ perbandingannya 5/12, ini 1/3. Perbandingannya sama dengan 5:4. Nah, oleh Umar dibuat 2:1. Caranya gimana? Istri tetap. Jadi ini koreksi yang dilakukan dari ijtihad Umar. Istri tetap 1/4. Dah? Sisa berapa? 3/4. 3/4 dibagi 3. 3/4 ini dibagi 3. Kenapa Pak kok dibagi 3? Agar bisa dibuat perbandingan 2:1. Maka dibagi 3. Jadinya berapa? 3/12. Ngerti nggih? 3/12. 3/12 untuk ibu dikasih 1. Jadinya ibu dapat 3/12. Sedangkan bapak dapat 6/12 sama dengan setengah. Nah, berikutnya perbandingan ayah dengan ibu adalah setengah dibagi 3/12 sama dengan 3/6. 6/3, 2/1. Gini ya. Perbandingannya seperti ini. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Kasus inilah yang disebut dengan kasus Umariyah atau Ghorawiyah. Baik. Bingung Pak? Sekali lagi tadi sudah saya sampaikan di depannya. Kalau sekiranya masyarakat secara umum belajar seperti ini bingung, tidak masalah. Yang penting pokoknya Anda sholat benar, posone benar. Karena yang punya tanggung jawab bisa seperti ini orang tertentu yang dia ingin terjun di masyarakat untuk menyelesaikan kasus warisan di masyarakat. Dia harus sampai bisa ngitung detail. Kalau enggak, ya maka dia belum cocok untuk arah situ. Maka mereka yang membuka konsultasi waris, mereka yang diminta untuk menyelesaikan kasus waris harus bisa menyelesaikan kasus seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua adalah kasus Aqdariyah. Kasus Aqdariyah. Kasus Aqdariyah dinamakan demikian dari kata qaddara, yukaddiru yang artinya mengotori. Karena kasus ini dianggap merusak kaidah waris yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit. Loh, apa wewenangnya Zaid kok sampai ngerusak kaidah umum waris itu? Perlu Anda pahami bahwasanya Zaid ini disebut oleh Nabi SAW sebagai sahabat beliau yang paling paham ilmu faraid. Nabi SAW pernah memuji beberapa sahabat dengan spesialisasi tertentu. Arhamun nas bi ummati Abu Bakar, wa asyadduhum Umar, wa ahyahum Uthman, wa afraduhum Zaid, wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad. Orang yang paling kasih sayang dengan umatku adalah Abu Bakar. Yang paling disiplin Umar. Yang paling pemalu Uthman. Yang paling ngerti ilmu faraid Zaid bin Thabit. Yang paling tahu halal haram Mu'ad bin Jabal. Maka di antara pujian Nabi SAW untuk Mu'ad, Mu'ad itu ulamanya para ulama. Sehingga besok di hari kiamat para ulama berada di belakangnya Mu'ad bin Jabal. Beliau adalah pemimpinnya para ulama yang paling ngerti tentang halal haram. Baik. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia yang paling afraduhum bil halali wal haram,
afraduhum, orang yang paling paham tentang masalah faraid. Sehingga beliau ngasih fatwa tentang faraid tertentu. Kasusnya seperti ini. Aqdariyah terjadi ketika ada 4 ahli waris. Suami, ibu, kakek, dan saudari sekandung. Suami, ibu, kakek, dan saudari sekandung. Kaidah dalam warisan, saudari sekandung tidak mendapatkan jatah ketika bersama kakek. Dan ini merupakan pendapat yang paling kuat, kecuali dalam satu masalah, yaitu masalah aqdariyah. Ketika keempat ahli waris ini berkumpul, ada suami, ada ibu, ada kakek, dan saudari sekandung, maka pembagiannya berikut ini ya. Suami dapat setengah. Kenapa? Kenapa? Karena mayit tidak punya anak. Ibu dapat sepertiga. Kenapa? Karena tidak punya anak, saudaranya cuma satu, cuma saudari tunggal. Kakek mendapatkan sisa, yaitu 1/6. Sementara saudari kandung tidak mendapatkan apapun. Nah, dalam fatwanya Zaid bin Thabit, beliau memberikan saudari kandung dikasih setengah. Dalam fatwanya Zaid bin Thabit, saudari kandung dikasih berapa? Setengah. Nah, jadinya gimana Pak? Coba kita lihat di sini. Kalau normalnya seperti ini, suami dapat setengah karena tidak punya anak, ibu dapat 1/3 karena mayit. Gimana mayit? Tidak punya anak dan saudarinya cuma satu. Kakek dapat sisa 1/6. Saudari kandung zong, nggak dapat apa-apa. Nah, terus gimana ini? Nah, Zaid memberikan fatwa saudari kandung dapat setengah. Sudah? Ini kalau kita total kurang, ya nggak Pak? Kok tahu Pak kurang Pak? Coba dijumlah. Setengah tambah setengah tambah 1/3 tambah 1/6. Setengah tambah setengah ini sudah 1. Tambah 1/3 tambah 1/6. Ini juga setengah. Jadinya 1/2. Dan tidak mungkin totalnya 1/2. Maka tidak ada warisan yang totalnya 150%. Seharusnya kan totalnya berapa? 100% atau 1. Baik. Nah, dari sinilah kemudian dilakukan koreksi perhitungan yang namanya aul. Lalu jatah kakek dan saudari kandung digabungkan, kemudian dibagi dengan prinsip laki-laki 2 kali jatah wanita. Gimana Pak caranya Pak? Agak sedikit rumit ya, lebih berat dari yang tadi ya. Kalau Anda merasa keberatan, silakan nyeruput kopi dulu. Nah, silakan kopinya diminum dulu Pak. Udah habis Pak? Masih. Lihat ini ya. Suami setengah, ibu 1/3, kakek 1/6, saudari kandung setengah. Lah terus caranya lihat. Agar 4/9 memungkinkan untuk dilakukan pembagian 2/1, maka dikalikan 3. Sehingga hasilnya suami 3/9 dikalikan 3 jadi 9/27. Ibu 2/9 dikalikan 3 jadi 6/27. Kakek 4/9 dikalikan 3 jadi 12/27. Saya Pak, bingung Pak. Bingung ya? Sekarang coba kita selesaikan aulnya dulu Pak. Kita selesaikan aulnya dulu ya. Bapak lihat ini Pak. Bapak lihat ini ya. Suami. Terus siapa tadi? Suami kok istri gimana? Istrinya sudah meninggal. Suami, ibu, lalu kakek, kemudian saudari kandung. Baik. Matematika dalam ilmu waris itu sederhana. Kalau paham tentang KPK, insya Allah bisa menyelesaikannya. Sudah? Suami dapat setengah, ya, ibu dapat 1/3, kakek
1/6. Nggih. Ini kan seharusnya sudah habis. Tapi saudari kandung dapat setengah. Oleh Zaid, saudari kandung tetap dikasih setengah. Ini kalau kita jumlah Pak, setengah tambah 1/3 tambah 1/6 tambah setengah. Jadinya berapa? 12. Jadinya 12. Ini berapa Pak? 6 plus 4 plus 2 plus 6. Begini ya. Berapa? 18/12. Gini ya. 18/12. Baik. Selanjutnya, pembagian ini jadinya kebesaran, maka dijadikan 18 ini sebagai penyebut. 18 ini jadikan penyebut. Jadinya lihat ini, 6, 4, 2, 6. Setengah itu jadi 6/18. Jadi kecil ya. Dari setengah kemudian mengecil jadi 6/18. Sudah? Kemudian 4. 4 jadinya 4/18. 2/18 ini 6/18. Ya? Jadi yang setengah tadi berubah jadi gini. Setengah jadi 6/18, 1/3 jadi 4/18, 1/6 jadi 2/18, setengah jadi 6/18. Ini sama dengan berapa? 1/3. Yang ini 2/9, ya. Yang ini 1/9, betul? Yang ini 1/3. Ya? Nah, itulah angka di sini. Itu angka di sini. Setengah jadi 3/9. 3/9 itu 1/3. 2/9 ibu, kemudian kakeknya 1/6 dan ini setengah, totalnya 4/9. Nah, di sini. Sudah? Selanjutnya, agar ini kan terus digabung ya. Ini digabung, jadinya 4/9. Kita ulangi ya. 9, 1 plus 3, 4/9. Nah, gabungan antara kakek dan saudari jadinya 4/9. Fokus di sini Pak, 4/9. Biar bisa dibagi 3, berarti dikalikan 3. 4 kali 3, 12. 9 kali 3, 27. Jadinya 12/27. Lalu jatah kakek 8/27, jatah saudari 4/27. 2/1. Baik. Wallahu alam. Saya nggak tahu gimana caranya biar Anda paham. Tapi ya seperti ini perhitungan Aqdariyah. Pak, kalau pakai aplikasi gimana Pak? Saya enggak jamin apakah aplikasi programmernya ngitungnya kayak gini atau bagaimana, saya enggak jamin. Tapi kalau ada seorang ustadz yang menyelesaikan pembagian waris dengan metode Aqdariyah seperti fatwanya Zaid bin Thabit, dia bisa menggunakan perhitungan seperti ini. Udah? Sehingga aslul mas'alah dalam Aqdariyah adalah 27. Di mana nanti saudari kandung dapat 4, sedangkan kakek dapat 8. Maka kakek dan saudari kandung 2/1. Jelas atau belas? Belas. Setidaknya seperti dalam muqaddimah yang tadi saya sampaikan, Bapak sudah punya pengantar.
Kok nanti kalau ada perhitungan kayak gitu, ini kenapa kok Mas kayak gini Pak? Oh penjelasannya kayak gini Pak. Wah aku bingung ya Mas. Wes sing bingung manut saja kepada yang ngerti. Karena ketika orang itu tidak tahu, seharusnya dia ngikuti yang tahu. Kalau tetap memaksakan, pokoknya saya nggak terima kalau saya nggak paham. Kemampuan kamu dalam memahami rendah. Ketika rendah, maka seharusnya kamu pasrah kepada yang lebih paham. Ini manusia dengan ilmu manusia ya. Makanya ada satu pelajaran seperti ini Pak. Terkadang orang diajak pembahasan masalah takdir itu keberatan. Kok saya nggak ngerti ya Mas? Ada takdir seperti ini Mas. Karena tidak semua takdir itu mampu kamu jangkau. Kalau nggak mampu saya jangkau, pemahamannya gimana Pak? Pasrahkan kepada Zat yang menakdirkan segalanya, sebab Dia Maha Tahu. Sehingga yakini bahasanya takdir Allah, ketetapan Allah didasari oleh ilmu, oleh hikmah, bukan sembarangan. Maka Allah menakdirkan si A lebih kaya daripada si B lebih kaya daripada si C, terserah Allah. Manusia tidak punya hak di situ untuk ikut campur. Sebab ketika Allah menakdirkan, Dia takdirkan didasari dengan ilmu. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala seringkali mengiringi nama Al-Aziz dengan nama apa yang sering bergandengan dengan nama Aziz? Hakim. Azizun Hakim. Innahu kana azizan hakima. Innallaha azizun hakim. Dalam banyak ayat Allah sering menggandengkan Aziz dengan Hakim. Aziz itu menandakan bahwasanya Dia punya kuasa untuk menetapkan. Enggak ada yang boleh protes. Sebab Dia Zat yang maha perkasa. Allah tetapkan A, Allah tetapkan B. Manusia bisa protes? Tidak bisa, karena Dia aziz. Tapi ketetapan Allah tidak asal-asalan. Kalau ketetapan manusia kan mungkin saja asal-asalan, sesuai dengan hawa nafsunya. Namun ketetapan Allah tidak asal-asalan. Sebab Allah menetapkan penuh hikmah. Sehingga kenapa ditetapkan seperti ini, kenapa ditetapkan seperti itu? Ada hikmahnya, karena Dia Zat yang maha hakim. Innahu azizun hakim. Keseimbangan antara nama Aziz dan Hakim mengajarkan kepada kita bahasanya ketetapan Allah terjadi bukan asal-asalan. Sudah? Nah, manusia ketika membahas takdir kok nggak ngerti, ya sudahlah, pasrahkan saja kepada yang paham takdir. Sebagaimana kita ketika dijelaskan, Pak, cara bagi waris yang benar dalam keluarga Bapak itu kayak gini Pak. Ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Mas tolong jelaskan Mas, kenapa dapat sekian? Tak jelaskan ya Pak? Dijelaskan. Pakai integral pangkat 3, diferensial pangkat 5. Sudah ketemu ya Pak? Tidak ngerti saya Mas. Ya sudah. Bapak kalau tidak ngerti pasrah saja kepada yang ngerti. Itu baru makhluk dengan makhluk. Makanya ini memberikan satu pelajaran berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Sebab banyak orang yang terkadang protes takdir, padahal yang masalah adalah pada pemahamannya yang tidak bisa menjangkau urusan takdir. Baik. Sekarang kita beralih ke kasus yang ketiga, kasus musytarikah. Kasus musytarikah atau disebut dengan kasus musyarrikah, disebut juga dengan kasus himariyah. Musytarikah atau musyarikah artinya kongsi pembagian jatah. Disebut juga himariyah dari kata himar yang artinya keledai. Karena ada orang yang mengadukan masalah ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar ijtihadnya dalam hal ini diterima oleh para sahabat sehingga dijadikan sebagai landasan. Jadi ceritanya gini. Ada orang yang mengadukan masalah ini kepada Amirul Mukminin, lalu dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, hab anna abana kana himaran. Alaysat ummana wahidah." Wahai Amirul Mukminin, anggap saja ayah kami adalah keledai. Bukankah ibu kami itu sama? Lalu Umar memutuskan mereka kongsi bersama dalam jatahnya. Jadi ceritanya gini, lihat ini Pak. Kasus musytarikah atau himariyah terjadi ketika ada sekelompok ahli waris, suami, ibu, saudara seibu lebih dari seorang,
dan saudara lelaki kandung. Dah? Suami, ibu, saudara seibu lebih dari seorang, dan saudara lelaki kandung. Baik. Dalam kasus ini harus memenuhi 3 syarat. Pertama, jumlah saudara seibu lebih dari seorang, baik laki maupun perempuan. Saudara seibu kalau lebih dari seorang jatahnya berapa, Pak? Sepertiga. Dah? Nanti mereka dapat sepertiga. Lanjut. Ahli waris saudara lelaki harus sekandung. Jika sebapak maka dia gugur dan tidak mendapatkan warisan dengan sepakat ulama. Yang ketiga, ahli waris saudara kandung harus ada yang lelaki agar terjadi asobah. Jika saudara kandung semuanya perempuan, maka mereka mendapatkan warisan dengan jatah tertentu dan sehingga tidak terjadi kongsi. Baik, ilustrasinya sebagai berikut. Ani menikah dengan Budi. Kesamaan nama di luar tanggung jawab penulis ya. Tidak memiliki anak. Ayahnya bernama Walidi, telah meninggal. Dan Ani hidup bersama ibunya yaitu Yanti. Pernikahan Yanti dengan Walidi menghasilkan 3 anak, Ani, Wati, dan Rudi. Sebelumnya dia menikah dengan Mukidi, memiliki 2 anak, Doni dan Rini. Bingung nggak ini? Fokus di Yanti ya. Fokus di Yanti. Baik, kita coba tuliskan di sini, Pak. Jadi di sini nanti sengketanya antara saudara kandung dengan saudara seibu. Sengketanya antara saudara kandung dengan saudara seibu. Bapak lihat ini ya. Yanti ini pernah nikah dengan Mukidi. Punya anak berapa tadi? 2. Anak 2. Siapa anaknya? Doni dan Rini. Oke. Nah. Lalu Mukidi mati kecepit. Nah. Kemudian Yanti nikah lagi dengan Walidi. Dari pernikahan Yanti dengan Walidi menghasilkan anak berapa? 3. Siapa saja? Ani, Wati, dan Rudi. Sudah? 3 anak tadi ya. Siapa saja? Ani, Wati, dan Rudi. Sudah? Biar enak nanti nulisnya kayak gini aja. Wati, Rudi, Ani. Nah, lalu Ani nikah. Ani nikah dengan siapa? Dengan Budi. Ani nikah dengan Budi. Baik. Nah, ini ceritanya Walidi sudah meninggal pasca pemilu 2019 kok 29. Sehingga terjadilah keluarga dengan orang yang masih hidup seperti tertera di atas. Ani meninggal dunia setelah kerusuhan 2025. Pertanyaannya, siapa saja ahli warisnya Ani? Di sini ada Budi ya. Sebagai apa? Suami. Coba saya tuliskan di sini. Saya kasih biru. Budi sebagai apa Pak Budi? Suami. Terus siapa lagi? Wati dan Rudi. Ya, sebagai apa? Saudara kandung. Lalu siapa lagi? Yanti sebagai apa? Ibu. Lalu
Doni dan Rini sebagai saudara seibu. Nah, begini ya. Udah? Maka kita kelompokkan sekarang. Ditulis di bawah ya. Ahli waris Ani adalah A. Suami, B. Siapa saja? Yanti, ibu, C. Saudara kandung, D. Saudara seibu. Nah, begini. Kalau pakai perhitungan normal, ya, suami dapat setengah, terus ibu dapat 1/6 karena saudaranya lebih dari 1. Saudara seibu dapat 1/3. Ini zong, habis. Iya Pak. Saudara kandungnya kan nggak dapat jadinya. Ini kan sisanya habis, ya enggak? Setengah tambah 1/6 tambah 1/3 habis Pak? Habis. Ini enggak dapat. Nah pertanyaannya, mana yang lebih dekat hubungannya dengan Ani? Saudara kandung atau saudara seibu? Saudara kandung. Tapi saudara kandung malah enggak dapat. Karena saudara kandung di sini kan dapat sisa. Cuman karena enggak ada sisa, ya enggak dapat apa-apa. Itulah resiko yang dapat sisa ya. Kalau enggak ada sisa dia enggak dapat apa-apa. Baik. Maka saudara kandung ini protes sama Umar. Sudahlah Amirul Mukminin, anggap saja bapak saya itu khimar. Anggap saja bapak saya itu enggak ada. Tapi kan saya sama dia ibunya sama. Karena saudara kandung itu sebapak seibu. Sedangkan saudara seibu sama ibu beda bapak. Makanya ketika dia ngomong anggap saja bapak saya itu keledai, disebutlah kasus ini dengan kasus himariyah. Itu asal usul kenapa disebut dengan kasus himariyah. Nah, kemudian karena faktor ini maka Umar beristihad. Bagaimana istihadnya Umar? Kita lihat berikut ini. Pendapat pertama, para sahabat berbeda pendapat dalam menyelesaikan kasus ini. Pendapat pertama, semua saudara mayit kongsi jatah warisan 1/3. Semua saudara mayit kongsi jatah 1/3. Sehingga mereka nanti bagi rata. Karena kongsi, mereka bagi rata. Laki perempuan sama. Dari 1/3 itu bagi rata. Jadinya ini Pak. Menurut pendapat yang pertama, di sini ya, solusi 1. Suami tetap setengah, ibu 1/6. Nah ini 1/3 dibagi rata. Jadi saudara kandung dengan saudari seibu semuanya dapat jatah yang sama. Baik. Sampai di sini Pak. Ini solusi yang pertama. Udah? Lanjut. Pendapat yang kedua, saudara kandung mendapat sisa 0 karena sudah habis. Kaidah baku dalam pembagian warisan adalah diberikan ke ashabul furud. Jika masih ada sisa diberikan ke asobah. Jika tidak ada sisa, asobah tidak mendapatkan apapun. Ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum. Dan yang diikuti oleh Imam Ahmad dan Abu Hanifah. Jadi kalau solusi kedua dibiarkan normal. Sama seperti ini. Akhirnya dia dapat 0, habis. Sudah? Nah, solusi 1 ini pendapatnya Umar. Makanya kasus ini
ketika diajukan kepada Umar, beliau ngasih solusi, ya sudah, semua saudara baik kandung maupun seibu setengah dibagi rata. Padahal kalau perhitungan normal harusnya nggak dapat, karena jatah sisanya sudah habis. Jelas atau belas? Gimana? Nah ya, karena sudah habis, sisa di sini ya nggak ada, karena sudah genap 1, maka sisanya 0. Ini Pak. Jadi Bapak lihat di sini, kalau pakai solusinya Umar, saudara kandung dan saudara seibu ini dianggap satu kelompok. Udah? Suami dapat setengah, ibu dapat 1/6. Sisanya berapa? 1/3. Nah, 1/3 diserahkan ke semua saudara kandung, bagi rata. Itu solusinya siapa? Umar. Tapi kalau pendapat yang kedua, solusi kedua, ini istihadnya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Ash'ari, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, mereka mengatakan ya berlakukan saja sesuai dengan normal. Sehingga suami tetap dapat setengah, ibu dapat 1/6, saudara kandung atau saudara seibu dapat 1/3, saudara kandung sisa, tapi sisanya 0, jadi nggak dapat apa-apa. Nah, oleh Umar ini aneh, karena saudara kandung lebih dekat daripada saudara seibu. Kenapa yang lebih dekat justru tidak mendapat warisan, sementara saudara ibu dah dapat. Mahfum ya? Alhamdulillah. Baik. Walhamdulillah, selesai pembahasan tentang kasus mustarikah, dan ini mengakhiri 3 kasus-kasus dalam masalah pembagian waris yang keluar dari kaidah baku dalam masalah warisan. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga tidak bikin membingungkan jamaah sekalian. Ya. Karena seharusnya kan kajian itu menambah ketenangan, kok ini kajian pulang bawa bingung. Sebenarnya tidak membingungkan ya, tapi mungkin kesulitan untuk ngitung. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Ada pertanyaan Ustadz ini dari jemaah ini. Jadi ada sebuah rumah dan pekarangan yang cukup luas. Ini penggalan dari nenek saya. Nenek punya 3 anak, ibu saya punya 3 anak, paman punya 2 anak, tante punya 1 anak. Ibu saya, paman dan tante meninggal dahulu sebelum kakek dan nenek. Yang mau ditanyakan bagaimana cara membagi warisan tersebut untuk kelima cucunya yang masih hidup. Nenek tidak ada kerabat lain karena 2 kakak istrinya sudah meninggal dan mereka tidak ada anak. Mereka juga meninggalkan rumah dan tanah pekarangan. Baik, coba diulang. Kakek dan nenek tadi punya berapa anak? 4 ya? Nenek punya 3 anak. 3 atau 4? 3. 3, Ustaz. Baik, 3 anak. Nenek punya 3 anak. Ibu punya 3 anak. Pamannya sebentar dulu. Punya 3 anak. P, Q, R. Kemudian pamannya, ibu punya berapa? Ibu punya 3 anak. 3 anak. Lalu? Paman punya 2 anak. Dan tante punya 1 anak. Oke. Dan selanjutnya urutan matinya tadi? Ibu saya, paman dan tante meninggal lebih dahulu sebelum Ibu, kakek dan nenek. paman, Ibu, paman dan tante meninggal anaknya lebih dahulu. meninggal duluan. Iya. Ya, meninggal duluan, oke. Terus yang masih hidup kakek sama nenek. masih hidup kakek sama nenek. Terus kemudian
Nenek dan kakek juga meninggal setelah beberapa tahun kemudian. Ini ya. Nenek dan kakek meninggal setelah beberapa tahun kemudian. Yang mau ditanyakan bagaimana cara membagi warisan tersebut untuk kelima cucunya yang masih hidup. Masya Allah. Ini berat untuk diterima. Tapi semoga Anda bisa menerima. Baik, coba kalau begini Pak. A punya 2 anak, laki-laki, perempuan. Anak laki-laki punya anak perempuan, ya, punya anak Q perempuan. Anak perempuan punya anak laki-laki Z laki-laki. Ya. L meninggal 2019, tenggelam. P meninggal 2020 awal Covid. A meninggal 2024 pasca pemilu. Siapa ahli warisnya A? Siapa ahli warisnya A? Ya? Ahli warisnya A siapa? Q dan Z. Siapa ahli warisnya A? Hah? Z ini namanya Zawil Arham. Namanya apa? Zawil Arham. Kerabat mayit, tapi dia bukan ahli waris. Karena dia nyambung ke mayit melalui perempuan. Dia nyambung ke mayit melalui perempuan. Maka ahli warisnya hanya Q. Ini ahli waris. Sehingga semua warisan A yang dapat cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan enggak dapat. Wah, berat ini, Pak. Berantem ini. Hah? Kira-kira gimana, Pak? Berontak dia. Loh, saya laki-laki malah enggak dapat. Loh, tapi kamu kan anaknya ibumu, sehingga nyambung ke kakekmu itu melalui ibu. Kamu enggak dapat. Status kamu Zawil Arham. Terus yang itu cucu perempuan malah dapat karena dia anak laki-laki, keturunan dari anak laki-laki. Dia dapat semuanya. Sebenarnya dia dapat setengah plus pengembalian rot. Nah, rotnya juga kena dia juga. Sehingga dia dapat semuanya. Nah, maka yang di sini ya, 3 anak dari ibu Anda tadi tidak dapat. Namanya Zawil Arham. Ini juga Zawil Arham. Maka yang dapat tinggal ini. Semua di sini. Nah, warisannya. Dapat semua warisan. Dapat semua warisan. Berat enggak kira-kira? Hah? Berat ya? Berat. Makanya pilihannya pengen jadi cucu orang kaya atau cucu orang miskin. Kalau bapak misalnya dikasih pilihan ya, mana yang lebih bapak sukai? Punya warisan tapi berantem atau enggak punya warisan tapi akur? Punya warisan berantem. Mana yang lebih disukai? Punya warisan tapi berantem atau enggak punya warisan tapi akur? Jangan nambah-nambahi pilihan. Pilihannya cuma 2. Warisan itu kan harta nemu. Mau dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih seharusnya kamu cari sendiri. Makanya Nabi SAW tidak memotivasi bagi umatnya untuk nadai warisan. Sehingga harta yang bermartabat itu bukan harta dari warisan, tapi harta yang bermartabat adalah harta yang dihasilkan dari perjuangan pribadinya. Makanya kaya warisan dengan karya hasil sendiri sama atau beda, Pak? Beda?
Beda. Yang lebih bangga yang mana? Warisan. Kan itu silakan. Kalau saya pengen dapat kekayaan ya kerja. Saya nadai warisan. Nunggu mati ini wong. Ini nunggu matinya orang. Sudahlah Mas. Kalau kamu bekerja, kau akan bisa mendapatkan harta yang lebih bermartabat. Karena itu saat Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab. Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Jawab Nabi SAW, amalur rajul biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Hasil dari kerja seseorang dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Itulah harta yang bermartabat. Nah, dari sini kalau Anda mau sesuai perhitungan warisan yang syar'i, maka Anda dari anak perempuan, ibu tadi yang sudah meninggal sebelum kakek nenek ya, enggak dapat apa-apa dari warisan kakek nenek. Demikian pula tante yang meninggal sebelum kakek nenek, beliau juga enggak dapat warisan untuk cucunya. Yang dapat hanya cucu dari anak laki-laki. Karena itu kakek nenek kalau menyadari seperti ini, seharusnya beliau memberikan hibah. Ngasih hibah dulu atau wasiat. Berikan hibah atau wasiat sebelum meninggal. Karena tujuannya nanti cucu saya yang dari anak perempuan saya enggak dapat. Biar dia tetap menikmati harta saya, tak hibai A, tak hibai B. Sehingga dia sudah dapat dengan cara hibah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami nggih. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua yang mengikuti kajian. Izin bertanya Ustaz. Keluarga orang tua nenek kami melakukan pembagian hak waris, namun nenek kami telah meninggal. Jadinya warisan tersebut jatuhnya untuk suaminya atau dibagi juga dengan anak-anaknya. Terima kasih. Suaminya masih hidup? Suami nenek? Masih hidup. Kalau suaminya masih hidup ya suami dapat jatah. Nah, tapi suami nenek itu baru nikah sehari yang lalu. Terus nenek meninggal. Habis malam pertama terus nenek meninggal misalnya. Ya tetap saja sang suami dapat. Alhamdulillah. Yahdikumullah bismillah. Karena di situ masih ada suami nenek, maka suami nenek dapat. Kenapa dapat Pak? Karena yang namanya suami tidak bisa dihalangi oleh keberadaan yang lain. Sehingga nanti suami dapat 1/4 karena nenek punya anak, punya keturunan. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz. Pertanyaan dari Ummahat ini, Ustaz, apakah ada waris Islam? Apakah ada waris Islam dalam waris pengganti kasusnya bila ayah meninggal punya anak 3 A, B, C, A meninggal dan punya anak F, apakah F mendapat waris menggantikan orang tuanya A? Bingung. Ustaz. Bingung. Pertanyaannya lebih membingungkan daripada penjelasannya. Ya saya bingung jadi nggak bisa gambar. Coba carikan pertanyaan yang lain. Pertanyaan belum ada lagi mungkin dari pihak Zoom. Bismillah. Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, di keluarga suami ada warisan dari ayah rumah dan tanah. Ayah meninggal tahun 2015. Ibu meninggal tahun 2023. Ayah meninggalkan 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki. Istri dan ibu masih hidup. Ibu dari ayah meninggal tahun 2016.
Di Coba, tahun 2000 diurutkan dulu. Ayah dan ibu. Ayah tadi meninggal 2015, ibu 2023. Ibu Punya anak meninggal. berapa? Ayah meninggal, ada dua anak perempuan, ada dua anak perempuan, satu anak laki-laki. Baik, anaknya 3 ya. 3. Okay. Istri dan ibu masih hidup. Istri dan ibu masih hidup. Istri dan ibu masih hidup. Ini ibu dari ayah meninggal tahun 2016. Istri dan ibu masih hidup saat ayah meninggal. J. Ya, ibu, baik. Di sini ada ibu, oke. Ibu meninggal 2016. 2016 ya. Selanjutnya Di tahun 2018, kakak perempuan pertama meminta hak waris. Saya dan suami mencoba menyampaikan membagi sesuai syariah, tetapi kakak tidak berkenan. Akhirnya tahun 2018 rumah dijual, laku 340 juta. Kakak perempuan sudah mendapatkan 100 juta. Adik perempuan sudah mendapat 84 juta. Ibu sudah mendapat 19 juta. Sisanya ibu meminta uang dibuat membangun rumah di tanah yang belum terjual. Suami belum mendapatkan bagian. Terus ibu sekarang sudah meninggal dan kakak pertama sekarang meminta bagiannya karena merasa tanah tadi masih punya hak. Bagaimana ya Ustadz perhitungannya? Terima kasih, jazakallah khairan. baik. Yang paling gampang, mereka semuanya diajak untuk kumpul kajian. Nah, terus dijelaskan dengan cara tertulis. Ini agak bingung saya ya. Jadi posisi A dan B punya 3 anak tadi ya, perempuan 2, laki-laki 1. Anggaplah Anda di posisi sebagai anak perempuan yang pertama. Ini keluarga suami ya. Oh, berarti istrinya L1 ini. Baik. Posisinya adalah di sini. L1 menikah dengan Q. Ini. Sudah? Lalu tadi si A ini kan punya saudara ya. Saudaranya berapa tadi? Perempuan 2. Saudara 1 laki-laki, 2 perempuan. Baik. Kalau mau kita bagi waris dengan tepat, maka ahli warisnya A, ahli waris A adalah ibu, lalu istri, kemudian anak. Saudara nggak dapat karena ada anak laki-laki. Tapi kalau itu adalah warisan dari ibu, 2016 beliau meninggal, maka yang dapat warisan siapa saja? Saudara laki-laki dan 2 saudara perempuan. Sementara bapaknya yaitu si A ini, bapak dari L1 tadi, nggak dapat karena posisi beliau sudah meninggal. Cucu-cucunya juga nggak dapat sebab terhalangi dengan keberadaan saudara laki-laki, anak laki-laki ini. Begitu? Sehingga kalau yang diributkan itu adalah jatah warisan nenek dari suami Anda, maka suami Anda nggak dapat apa-apa. Karena suami Anda berstatus sebagai apa? Cucu. Ya? Sementara di atasnya ada anak laki-laki. Jelas insyaallah? Tapi kalau yang diributkan adalah warisan dari bapak mertua yaitu si A, maka saudari-saudarinya bapak mertua nggak dapat karena ada anak laki-laki. Wallahu a'lam. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Baik, coba kita kembalikan dulu, kita sapa ke studio Ahsan TV. Bagaimana Mas Zamzam? Karena sekarang sudah jam 10.30.
Gimana kondisi studio Ahsan TV? Silakan. Belum nyambung. Nah, coba kita tanyakan dulu ke host. Baik, kita tambahkan lagi, silakan. Pertanyaan selanjutnya ini, istri dan mayat sebelum meninggal dan sekarang rumah ditempati satu adik perempuan dari suami, dan saya anak perempuan mayit, dan kakak perempuan suami sekarang meminta hak rumah tersebut. Mayit juga meninggalkan saudara kandung 3 orang. Gimana? Bingung Ustaz. Bingung. Yang baca aja bingung. Coba diulangi. Istri dan mayit sebelum meninggal. A dan B sebelum meninggal. Dan sekarang rumah ditempati satu adik perempuan dari suami saya. Adik perempuan dari suami. Suami Anda dengan mayit hubungannya apa? Anak perempuan mayit. Suami saya anak perempuan dari mayit. Suami saya. Iya. Nah, inilah sulitnya ya. Jadi kalau konsultasi masalah waris, anggota keluarga informasinya nggak lengkap, sulit untuk dijelaskan. Ya. Sehingga nggak bisa asal pakai kalimat sementara Anda tidak memberikan data yang lengkap. Baik, kita lewati. Satu pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah yang wajib untuk bayar hutang piutang dari almarhum suami itu istri berhak ikut bayar? Jazakillah khair. Istri berhak ikut membayar. Kalau mau bayar silahkan, tapi tidak wajib. Istri tidak wajib nanggung utang suami, sebagaimana suami tidak wajib nanggung utang istri. Bapak lihat ini ya, tentang utang piutang dalam keluarga. Baik, dalam keluarga itu ada jalur nafkah sehingga menyebabkan koreksi utang piutang ketika terjadi. Jalur nafkah itu seperti ini. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri. Sudah? Kemudian orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak. Dan anak juga wajib ngasih nafkah ke orang tua. Sehingga jalur nafkah untuk suami istri itu searah. Untuk suami istri itu searah. Kalau orang tua dan anak jalur nafkahnya 2 arah. Paham ya? Baik. Jika yang terjadi adalah suami punya utang, apakah istri berkewajiban nanggung utang suami? 100% tidak. Wah, nanti kalau suami saya disiksa gimana? Itu urusan pribadi dia. Tapi kalau istri berbaik hati, ya sudah, saya pakai harta pribadi saya untuk melunasi utang suami, silahkan. Ya. Kalau istri punya utang, Pak, apakah suami berkewajiban ngasih nafkah? Tergantung utang istri. Sehingga utang istri ada 2. Yang pertama, utang karena nafkah kurang. Jadi misalnya ada seorang istri yang nggak dikasih nafkah sama suaminya, sampai akhirnya dia utang kemana-mana. Dia utang ke tempat A, dia utang ke tempat B, dan seterusnya. Terus gimana? Maka utangnya istri ini menjadi tanggung jawab siapa? Suami. Kenapa jadi tanggung jawab suami? Karena utangnya istri sebabnya adalah suami tidak menunaikan kewajiban. Yang kedua, utang di luar nafkah, sehingga sang istri sudah dikasih nafkah yang cukup, tapi karena dia hobi ngutang, maka dia pun utang. Suami tidak wajib memenuhi atau membayar utang istri. Sehingga yang ini utang karena nafkah kurang
jadi kewajiban suami untuk bayar. Kalau utang di luar nafkah, suami tidak wajib. Nah, sekarang orang tua dengan anak gimana? Ortu punya utang, anak juga punya utang misalnya kasusnya. Apakah utang ortu wajib dilunasi anak? Apakah utang anak wajib dilunasi ortu? Rinciannya sama seperti ini. Untuk utang karena nafkah, misalnya ada seorang ortu yang ditinggal di kampung, anaknya nggak pernah ngasih nafkah, sampai ortu ini utang-utang. Padahal anaknya mampu untuk ngasih nafkah, maka anaknya wajib melunasi utang ortunya. Tapi kalau utang di luar nafkah, tidak wajib ditutupi oleh ortu maupun anak. Anaknya sudah dicukupi nafkahnya, tapi dia suka ngutang, maka sang orang tua tidak wajib menutupi utangnya anak. Jelas ya? Namun begini ya, jika ortu punya harta lalu dia mati, maka sebenarnya yang melunasi utangnya ortu itu siapa? Dia sendiri melalui harta yang dia tinggalkan. Sehingga anak jangan merasa aku melunasi utang orang tuaku. Enggak, itu pakai harta orang tuamu yang beliau tinggalkan ketika beliau mati. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan kami kembalikan ke studio Ahsan TV. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, demikian sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Al-Ustadz mengenai kasus-kasus khusus ya dalam pembagian warisan. Tentunya ini hal yang menarik karena ini di luar kebiasaan gitu ya, sehingga kita jadi tahu bahwa memang ada hal-hal yang sifatnya itu di luar kebiasaan kita dalam pembagian warisan. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz karena sudah membagikan ilmunya kepada kita semuanya dan juga sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV. Mudah-mudahan tadi untuk penanya yang mengirimkan pertanyaannya bisa tercerahkan ya, bisa lebih jelas ya jawaban yang tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz. Kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada para pemirsa Ahsan TV ARD Channel yang sudah sama-sama menyimak baik melalui satelit ataupun juga melalui streaming kami di YouTube, di Facebook ataupun juga di Instagram. Ya, kami tutup. Tapi sebelum itu mohon maaf tentunya sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz, kepada para pemirsa yang mungkin di kesempatan pagi kali ini ada beberapa kendala. Ya terkhusus tadi ada di audio ya yang mungkin ada mendengung ataupun mungkin menggema ya. Mudah-mudahan dimaklumi oleh Ustadz dan juga oleh pemirsa Ahsan TV. Kami ucapkan sekali lagi kepada semua pihak yang saat ini bertugas, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jemaah, alhamdulillah